Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana hortikultura ilegal di Gresik dan Blitar, Jawa Timur. 2 orang produsen ditetapkan sebagai tersangka karena bibit sayur yang dijual tidak tersertifikasi sesuai standar mutu serta tidak berlabel dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Timur. Inilah barang bukti ribuan bibit sayur mayur yang berhasil disita petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dari 2 tersangka produsen berinisial SM, warga Blitar, dan K, warga Gresik, Jawa Timur. Bibit sayur yang disita ini diantaranya adalah bibit sayur kangkung, lombok, ketimun, kacang koro, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan bibit tanaman unggul lainnya. Kasus ini terbongkar pada tanggal 14 dan 17 Oktober lalu setelah Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat dan pihak dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih terkait ada penjualan bibit tanaman yang tidak tersertifikasi sesuai standar mutu. Kedua tersangka SM dan K diketahui merupakan pemilik gudang yang bergerak di bidang usaha produksi benih tanaman sayur. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua tersangka menjual bibit benih sayur ini dengan harga murah kepada masyarakat, berbeda jauh dengan harga bibit sayur resmi. Bibit yang dijual tidak tersertifikasi sesuai standar mutu, tidak terdaftar di Kementan dan tidak berlabel dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih atau BPSB Provinsi Jatim. Berdasarkan keterangan tersangka, varietas sayur mayur yang diedarkan didapat dari petani di sekitar desa wilayah Kabupaten Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Kabupaten Blitar. Bisnis hortikultura ilegal ini sudah dilakukan tersangka sejak 2011. Omsetnya pun luar biasa, dalam setahun bisa mencapai 3 miliar rupiah, dengan keuntungan bersih 300 juta per tahunnya. Dari penggerebekan ini, polisi menyita barang bukti 15 ton benih kangkung dalam kemasan bekas pupuk, 1,7 ton curah benih buncis dalam karung, 5 kemasan benih buncis polong putih siap edar, 9 kemasan benih koro kerupuk, bendel nota pembelian, bendel selip timbangan, bendel surat jalan, dan buku surat jalan. Pembibitannya itu dia kan harusnya ada balai tertentu ya. Dan untuk sertifikasinya ada syarat-syaratnya. Salah satunya harus ada balai penelitian. Di mana di sini dia tidak melakukan tahapan-tahapan itu. Jadi ini sangat merugikan sekali kepada para nanti masyarakat konsumen apabila ini hasilnya pasti sudah dipastikan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan SOP itu. Kalau misalnya sesuai dengan SOP itu ada tahapan-tahapannya. Jadi sudah dipastikan bibit yang dihasilkan itu memang bibit yang bermutu dan berkualitas. Tapi kalau ini ya bisa kita lihat sendiri, mungkin yang untuk memang bibit yang nanti tumbuhnya tidak sempurna ataupun mungkin berbahaya ini, makanya kita tertibkan namanya. Ini sangat berbahaya sekali karena untuk konsumsi dan untuk perekonomian di Jawa Timur ini bisa sangat fatal. Ilegal adalah benih yang tidak melalui proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk bisa menjadi dikatakan benih, ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Jadi melalui pemeriksaan di lapangan, pelaku usahanya pun harus legal, kemudian melalui tahapan-tahapan di pertanaman pemeriksaan, kemudian pengujian di laboratorium ya, kemudian ada sertifikat, kemudian ada label ya, label yang legal yang harus menyertai setiap benih ini. Gitu. Jadi seperti data yang di sini ini data ilegal ya, karena tidak diberikan oleh instansi yang berwenang seperti itu. Jadi ini tidak tadi sudah dikatakan oleh penyidik bahwa ini tidak melalui proses, yaitu tadi proses pemeriksaan di pertanaman maupun di laboratorium. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 126 Yunto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang hortikultura, di mana setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan atau tidak terdaftar terancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ferry Saputra, Surabaya TV.